Selamat datang di podcast Abal-Abal bersama gue Naufal Hilal. Dan gue Azril Hanafi. Di podcast kali ini kita akan masuk ke dalam segmen Pundit Abal-Abal. Ya, sebagaimana yang kalian tahu, timnas kita pada hari Minggu yang lalu telah resmi kandas mimpinya untuk bermain di Piala Dunia 2026. Kita semua pasti kecewa ya. Banget. Tapi ya apa mau dibuat. Dan di podcast kali ini kita akan membahas tentang masa depan. Kita mencoba memberikan pendapat lah ya tentang bagaimana kira-kira masa depan dari Patrick Kluivert dan juga Erick Thohir. Ya, dan masa depan timnas Indonesia itu sendiri ya, Pak ya. Betul. Oke, kita langsung mulai aja ya, Ril ya. Berbicara mengenai Patrick Kluivert, seorang pelatih yang di-hire, diwawancara di saat hari Natal. Ya. Dari awal kedatangannya emang udah memberikan banyak kontroversi ya. Banget. Dari track recordnya dia yang dipertanyakan, terus juga masa lalu dia yang terlibat skandal betting, sampai ya pengalaman dia menakodai sebuah tim sepak bola. Betul. Terlebih lagi pada saat itu penunjukannya dibarengi dengan kekecewaan dipecatnya Sintayong. Betul. Kalau gue sih, gue ya kecewa. Cuma maksud gue ketika keputusan sudah diambil ya apa boleh buat gitu kan. Tugas kita adalah support. Tapi ketika Kamis dan juga Minggu kemarin pertandingan Indonesia melawan Arab dan Irak, seperti menjadi sebuah jawaban layak atau tidaknya Patrick Kluivert menangani timnas Indonesia. Yes. Kalau dari pendapat lu, Ril, melihat hasil yang ditorehkan oleh Kluivert, bagaimana lu melihat masa depan Kluivert di Indonesia nih? Kira-kira pantas atau enggak diberi kesempatan, atau menurut lu kayak enough? Ya dari awal gue udah nggak setuju sama sekali. Jadi dari awal timeline kedatangan dia tuh udah kontroversial, yang artinya belakang-belakangnya juga pasti akan kontroversial. Apalagi dia bukan pelatih yang punya kapasitas yang baik. Mungkin ya secara pemain bola ya oke-oke aja gitu, tapi secara pelatih ya kita lihat sendiri gitu hasilnya gimana, dan cuman punya 2 pengalaman ngelatih. Secara ini ya first team manager ya atau coach itu ngelatih tim Turki sama timnas Curaçao. Kok bisa gitu Pak Erick Thohir jauh-jauh untuk hire dia? Ya memang Patrick Kluivert sebagai pemain sepak bola aktif pada situ ya salah satu top striker pada masanya gitu ya. Ya memang, tapi kan maksudnya pemain jago sama pelatih ya nggak bisa samakan gitu ya. Itu yang jadi cukup kontroversial, dan ya akhirnya resultnya juga akhirnya show. Dan what's the point gitu, maksud gua lagi-lagi kayak poinnya coach ini dipecat karena masalah komunikasi. Karena kita mau katanya. Walaupun setahu gua coach akhir-akhirnya sempat hadir di salah satu podcast bilang bahwa rumor-rumor itu sebenarnya nggak benar. Iya memang gitu nggak benar, tapi kita nggak tahu lah, masih dari kubu orang-orang yang decision making untuk pecat coach punya pendapat sendiri. Ya pasti dari kubunya coach juga punya pendapat sendiri, ya pasti akan clash lah eventually. Mungkin kita tidak akan tahu kebenarannya seperti apa. Who knows gitu. Nah, cuman yang dari situ aja sudah cukup kontroversi, karena menurut gue coach ini tuh tidak hanya membawa sebuah angin segar, tapi dia membawa culture, Pal. Betul. Dan itu yang benar-benar melekat banget, karena Indo selama ini kan ya kita tahu cukup dibilang turun naik juga. Nggak naik-naik gitu. Ya mungkin naik pada dulu zaman-zamannya AFF 2010. Alfred Riedel ya. Zaman-zamannya mendiang coach Alfred Riedel gitu. Itu lagi naik-naiknya, tapi juga gagal di final. Kan semua hal bisa dikalahin kecuali Tuhan dan Thailand dan Malaysia dan Vietnam pada saat itu gitu. Sekarang ya maksudnya coach ini udah membawa fondasi, dan kita lihat sendiri transisi beliau yang dari awalnya pemain full banyak lokal sampai yang full banyak diaspora, tapi fondasinya itu sama, stabil, bermainnya tertib, bermainnya disiplin. Kemudian juga ya dia melatih tidak hanya secara taktik, secara sepak bola, tapi di luar itu juga. Betul. Dari makannya, dari dietnya, dari bagaimana trainingnya, bagaimana cara menjaga kebugaran tubuh dan segala macam, yang kita tahu pemain Indo yang missnya di situ ya. Missnya di situ gitu. Dan coachin membawa fondasi itu, membawa mentalitas untuk disiplin itu, ya akhirnya membawa result sendiri di lapangan. Dan ya dia dipecat, bawa pelatih yang kita nggak tahu jauh gitu, kita tidak tahu jauh ininya gimana, bermain lebih open play, tapi ya percuma ya kalau hasilnya nggak bagus. Jadi lu merasa Patrick Kluivert di timnas Indonesia sudah cukup atau seperti apa? Nah, kalau misalkan gue bilang Patrick Kluivert cukup, gue rasa semua orang Indonesia bakal bilang sama, karena dia didatangkan untuk
Indonesia bisa masuk ke Pildun kan. Cuma sekarang gagal. Terus ya apa poinnya gitu. Cuman itu dia Pal, masalahnya adalah kalau Patrick Kluivert cabut, entah dia dipecat atau dia mengundurkan diri. Pertama, dia itu dikontrak 3 tahun. Jadi gua rasa dia pengen dipecat supaya dapat kompensasi. Yes, instead of dia mengundurkan diri. Yang kedua nih, orang kan nyari kerja gitu. Karena dia terakhir secara ini ya coaching career terakhir itu 2023. Jadi udah 2 tahun istilahnya dan tanda kutip menganggur atau tidak menjadi coach. Satu lagi ya, kalau misalkan Patrick Kluivert cabut, yang gantiin siapa? Apakah pelatih Belanda lagi atau gimana? Maksudnya kalau misalkan dia diganti, harus lebih upgrade lagi. Cuman itu, siapa upgrade-nya? Waktu itu gue nonton Muhammad Al-Khattiri, itu bilang kalau misalkan Indonesia lebih baik kalau misalkan ganti Patrick Kluivert, itu coachnya tuh coach dari Asia aja, Pal. Kenapa? Karena Indonesia ya kan mainnya lawan Asia-Asia dulu nih awalnya. Karena memang kalau misalkan ke kualifikasi gitu kan pasti lawannya dari ASEAN dulu, habis itu baru ke Asia luasnya. Betul. Ya bener dong. Ya dan bahkan sampai kualifikasi Piala Dunia pun full lawan tim-tim Asia ya. Jadi istilahnya kita lebih siap lah Pak. Jadi bisa tahu paham medan perangnya Asia gimana. Ya mungkin itu bisa jadi solusinya gitu. Kalau menurut lu sendiri gimana nih Pak? Bagaimana kepelatihan timnas Indonesia ke depannya? Kalau gue pribadi melihat bahwa sebenarnya dari pertandingan yang udah dijalani sama tim kepelatihan yang dipimpin Patrick Kluivert ini, tim kepelatihan terbaik. Iya, tim kepelatihan terbaik. Katanya. Itu menurut gue nggak ada pondasi yang mempertunjukkan bagaimana timnas bermain di bawah Patrick Kluivert. Kalau kita berbicara, oh ya dia kan menang, udah menghasilkan 6 poin, which is lawan China dan Arab. Ya. Itu kan sebenarnya ya kalau kita mau banding-bandingin, kalau kita lihat beberapa transisi di tim yang habis ganti pelatih, ya kalau kita bisa bilang kemenangan itu sebenarnya hasil dari sisa-sisa pelatih sebelumnya. Betul. Kayak dulu misalkan waktu pergantian dari Sir Alex ke David Moyes. Itu paruh musim mainnya bagus banget MU. Oke. Cuma setelah itu hancur-hancuran. Itu kan berarti ada post Fergie effect. Iya. Jadi memang nggak sepenuhnya langsung menang karena si David Moyes gitu kan. Terus juga di Liverpool. Kalau lihat di situasi sekarang, Slot lagi gonjang-ganjing. Walaupun di musim pertamanya dia sukses. Tapi kan kita bisa berargumen bahwa itu sebenarnya masih ada sisa pondasinya Jurgen Klopp. Iya. Nah, gue melihat itu juga di timnas Indonesia. Oke. Di kemenangan yang diraih di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert ini menurut gue, kalau lu perhatiin itu sebenarnya main 3 back. Di lawan Cina dan lawan Bahrain itu kita menang dengan 3 back. Jadi menurut gue masih ada sisa-sisa strateginya Sintayong. Sorry nih kalau misalkan terkesan gue terlalu mendewakan pelatih sebelumnya. Ya kan. Cuma ya itu ya fair enough gitu loh. Iya, faktanya seperti itu. Seperti itu, nggak bisa lepas 100% dari pelatih sebelumnya taktiknya. Nah, baru kelihatan setelah kemarin bermain 4 back. Sebenarnya kan bermain 4 back kita udah dicoba pada saat melawan China Taipei sama Lebanon. Yang which is kalau dibandingin dengan Arab dan Irak levelnya berbeda dong. Betul. Nah, gue nggak melihat ramuannya Patrick Kluivert di 4 back ini memberikan apa yang selama ini dijanjikan, yaitu total football. Iya. Ya, walaupun total football nggak pernah juara dunia lah. Iya, makanya gitu. Itu dia maksud gue kayak bawa-bawa nuansa Belanda ya mohon maaf gitu ya, tapi maksud secara timnasnya sendiri Belanda pun juga nggak pernah juara dunia. Itu dia gitu. Jadi ya what's the point gitu. Iya, maksud gue kayak gue kembali ke pertanyaan yang lanjut atau enggak si Kluivert, menurut gue ya gue nggak melihat ada tren positif dalam arti pondasi yang dia ciptakan bareng bersama Alex Pastor ataupun Daniel Lanzard. Jadi gue nggak ngerasa ada something different, something special dari tim kepelatihan ini. Ditambah hasilnya sudah terbukti bahwa mereka gagal membawa timnas kita ke Piala Dunia. Betul. Nah, lalu lanjut pertanyaan keduanya. Kalau misalkan dia dipecat, siapa yang mengganti? Itu dia. Jadi tricky ya. Bener. Walaupun sebenarnya menurut gue Real, kalau mau ganti pelatih sekarang. Karena Piala Asia itu masih 2027. Iya, jadi persiapannya masih ada nih. Asa itu masih ada. Betul, daripada kita wasting time sama tim kepelatihan yang udah jelas-jelas gagal. Iya. Maksud gue gitu loh, kayak benar kayak ya feelingnya udah beda lah. Betul. Benar. Lebih baik kita ya mulai dari sekarang. Nah, kalau kita himpun dari beberapa sumber nih Real. Yang pertama, the one and only Sintayong. Lu melihatnya seperti apa kalau Sintayong balik lagi? Ya, gue melihat coach Shin itu sama seperti air putih ini, Wal. Gitu. Apa maksudnya itu? Air putih ini simple tapi tujuannya jelas. Lo kalau haus
ya kan? Minum kan banyak pilihannya. Ada minum yang berasa-rasa, ada minum yang pahit, dingin segala macam, bervariasi gitu. Tapi lu aus minum air sesimpel ini, aus lu bakal hilang nggak? Hilang. Nah, jadi filosofi ini sama. Coach Shin nggak butuh permainan sepak bola yang wow banget, bahkan terkesan boring dan lain-lain. But what he brings adalah ya tujuannya gitu. Jadi lu mau main total football, lu mau main passing sana sini posisi 90% tapi lu kalah ya what's the point? Karena yang akan diingat saat orang adalah hasilnya gitu. Betul. Lu menang gak, lu melanjut ke babak selanjutnya atau enggak. Jadi maksud gua selama dengan tujuannya jelas, menang babak selanjutnya I don't mind it gitu. I see. Gue juga melihat bahwa Sintayong ini sebenarnya ada trikinya juga sih. Gue kalau ditanya gue setuju Sintayong balik atau enggak, gue setuju. Iya, tapi kayaknya nggak mungkin sih ya. Tapi kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin sama sekali. Karena pertama pasti dia akan minta gaji lebih besar. Benar. Iya kan? Iya, benar. Terus yang kedua, sebenarnya Real, ada harapan bahwa sebenarnya kan pemain-pemain sekarang ini ada beberapa pemain yang belum pernah dilatih sama Sintayong. Benar. Ya kan? Banyak yang masuk setelah Sintayong dipecat. Termasuk kayak Ole Remeni, terus Joy Palupesi, ya Emiliano Jonathan, Emil Audero, ya kan? ya. Maksud gue mungkin dengan skuad yang dimiliki saat ini yang udah lebih matang, hal-hal yang kekurangan Sintayong pada periode pertamanya bisa jadi akan terselesaikan masalahnya ya, gitu loh. Apalagi dengan posisi striker yang dulu di bawah Sintayong timnas tuh mainnya bertahannya bagus, tapi kalau nyerang tuh udah gitu kurang pasti, klinis ya, kurang klinis lah, sampai bola nyampe depan pasti wasteful banget gitu. Nah sekarang karena kedatangan kayak oleh Romeni dan Jonathan mungkin bisa menjadi jawaban atau jadi the last puzzle. Betul gue setuju sih. Maksudnya kemarin kita sama Sintayong dengan striker cuma Ragnar dan Rafael Strike tuh bisa bagus loh. Gimana dengan sekarang ada Ole Romeni, terus ada Jonathan sama satu lagi gue lupa Mauro. Itu kayaknya sih bisa ya. Nah ada juga kalau kita lansir dari Bolanet ini ada Luis Mia. Sebenarnya kalau era Luis Mia itu bagus. Bener. Permainannya jelas. Iya. Eranya Luis Mia menurut gue what if sih. Oh gitu ya. Sesuatu yang belum klimaks ya. Iya. Kayak udah langsung dipotong gitu. Iya bener. Terus juga ini kalau kita lansir dari situs Bolanet ada Bernardo Tavares, mantan pelatih PSM Makassar, sempat membawa PSM ke juara BRI Liga 1. Iya. Tapi emang gue kalau pernah nonton PSM di bawah dia sih cukup gacor sih. Gokil. Terus ada lagi nih Jan Ode Renkering, melatih Dewa United, klubnya si Ricky Kambuaya. Iya. Dan Egy Maulana Fikri. Betul. Tapi kalau gue harap sih siapapun yang menggantikan Peter Kluivert, kalau misalkan diganti gue harap pertama pelatih muda. Dan gitu? Ya pelatih muda kayak Scaloni Argentina. Dia kan pelatih muda. Iya. Yang waktu dia dipilih jadi pelatih timnas Argentina banyak yang menanyakan nih Argentina serius gak sih? Serius nih. Ya lu yakin kan nih? Oi lu Messi kayak 4K gitu. Ya maksudnya kayak Messi. apa namanya cukup diragukan dan lain-lain, tapi akhirnya membawa Argentina juara dunia gitu, walaupun kalah sama Arab tapi juara dunia. Cuman ya dia pelatih muda, artinya masa depannya atau secara timelinenya akan jauh lebih panjang. Cara culture dia bisa membawakan yang namanya angin segar gitu, kayak ide-ide sepak bola modern lah. Dan gua rasa istilahnya sekarang Indo di tahap dimana kalau misalkan mau main yang nggak pragmatis ya udah sekarang gitu. Karena kan istilahnya eventually pemain diaspora ini dibawa selain membawa pengalaman tapi untuk mengajarkan sepak bola bagaimana lokal, bermain sepak bola kepada pemain-pemain lokal. Day one bermain sepak bola gitu. Tapi ya maksudnya dibawa untuk kesini kan untuk ya benar mengajarkan, tapi secara membawa culture kita nih kalau di Eropa main bola kayak gini loh, kontrol bola gini loh, passing dekat seperti ini loh dan lain-lain. Tapi jangka panjangnya adalah untuk Akademi Sepak Bola Indonesia, timnas Indonesia terutama U23, U19, U17 dan ke bawah bisa terserap gitu, Pal. Jadi siapapun pelatihnya ya kita harap itu yang pilihan terbaik ya buat timnas Indonesia. Betul. Nah, kemarin juga kan sempat serangan dan permintaan tanggung jawab ini bukan cuma dilontarkan kepada Patrick Kluivert dan kawan-kawan. Tetapi juga Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga. Betul. Sekaligus juga sebagai the decision making himself, yaitu Pak Erick Thohir. Yoi. Kalau kita berbicara apakah Erick Thohir pantas mundur atau enggak, gue jujur masih abu-abu, Ril.
Oke. Kalau gue melihatnya gini, sebenarnya pada awal kepemimpinan Pak Erick Thohir ini kan seperti dia membawa sebuah culture yang berbeda, Iya. sesuatu yang nggak dimiliki ketua PSSI sebelumnya, which is backgroundnya kemarin kan kebanyakan dari militer. Iya, benar. Ketua PSSI kita kan, ketika masuk orang yang punya latar belakang di sepak bola cukup lama, yaitu Pak Erick Thohir, ya tentu membawa angin segar banget ke PSSI kita. Terlebih dengan koneksinya dengan FIFA, dengan sponsor-sponsor ya sepak bola lainnya, itu kita sempat berpikir bahwa he's the right man to lead this federation. Kekecewaannya sebenarnya muncul ketika keputusan dia untuk mengganti Sintayong di tengah kompetisi. Benar. Kenapa gue bilang gue masih abu-abu? Karena kalau diganti, siapa yang akan menggantikan Pak Erick Thohir? Itu dia. Tapi kalau tidak diganti, menurut gue ini Pak Erick sudah membuat kesalahan yang sangat besar. Lu nggak bisa lepas tanpa punishment. Benar. Walaupun gue sebenarnya mungkin, kalaupun Pak Erick Thohir ternyata masih lanjut, ya mungkin gue masih bisa mencoba menerima. Dengan catatan dia harus melakukan terobosan baru. Betul. Ya kita nggak pernah tahu apakah justru dengan keluarnya dia akan memberikan kita kemunduran dalam arti nanti yang memimpin orang nggak ngerti bola lagi, atau justru akan ada seseorang yang bisa lebih baik dalam mengurus sepak bola Indonesia. Betul. Karena real, kalau misalkan kita melihat janji-janji programnya Pak Erick itu, sebenarnya mostly janji-janji beliau itu banyak yang belum terlaksanakan. Seperti memperbaiki kualitas wasit, memperbaiki kualitas Liga Nasional kita, pembinaan dini segala macam. Justru bahkan hal-hal seperti perekrutan pemain diaspora itu sebenarnya bukan program dia. Itu nggak pernah dia janjikan sebagai kampanye. Sebagai program dia ketika dia menjabat sebagai ketua PSSI. Ada pernyataan menarik dari salah satu jurnalis Indonesia yang gue baca. Ketika sepak bola Indonesia bagus tuh maksudnya sepak bola nasional, pembinaan segala macam bagus, itu akan memberikan dampak yang luar biasa kepada masyarakat secara umum dan juga kepada timnas. Tapi kalau cuma timnas yang bagus, justru itu akan rentan menjadi alat politik. Menarik. Langkah Pak Erick Thohir yang memilih untuk mencari jalur cepat, melewati diaspora, melewati naturalisasi dengan tujuan memperbaiki timnas Indonesia tanpa memperbaiki roots, itu justru membuat gue melihat bahwa sebenarnya memang yang dikejar ini ya politis. Citra politis. Makanya ya kalau gue baca-baca di komentar di TikTok, video-video, banyak yang melihat bahwa pergantian pemecatan Sintayong spekulasinya ya. Karena merasa pertama Sintayong itu pilihannya ketua umum sebelumnya, which is Pak Iwan Bule. Ya, jadi secara politis Erick Thohir ini kurang dapat lah istilahnya seperti itu. Lalu yang kedua, ketika Sintayong berhasil membawa timnas ke Piala Dunia, nama yang akan bersinar adalah namanya Sintayong duluan pasti. Bukan Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir pasti ada, cuman setelahnya kalah. Pasti ada tapi kalah lah. Pasti akan Sintayong lebih bagus dulu. Nah, disinyalir hal-hal seperti itu yang menjadi spekulasi alasan mengapa Pak Erick Thohir akhirnya mengganti Sintayong dengan Patrick Kluivert. Nah, beda cerita kalau misalkan nanti Kluivert berhasil membawa timnas kita. Pasti kan akan disebut, wah, keputusan Pak Erick Thohir bagus nih, cemerlang. Jadi memang sasaran. Betul. Jadi memang kenapa pergantian Sintayong dengan Kluivert itu kemarin disebut sebagai perjudiannya Erick Thohir. Jadi lu nggak bisa mengharapkan perjudian itu tanpa mengorbankan sesuatu. Terbukti sekarang ketika salah mengambil keputusan, timnas kita gagal, plus reputasinya Erick Thohir juga bisa dibilang hancur gitu. Benar. Itu sih menurut gua kalau gua sih kembali lagi ke pertanyaan awal, gua masih cukup abu-abu sih melihat apakah Erick Thohir nih deserve untuk melanjutkan jabatannya atau justru enough. Kalau menurut lu seperti apa nih? Sepakat sama lu Pak. Maksudnya tanpa dipungkiri ya dengan timnas bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir nih, wah gokil banget ya. Dan juga ya pasti diaspora walaupun benar kata lu soal itu bukan jadi program kampanye dia, cuman ya ini pasti koneksinya dia dengan agent atau apalagi koneksi dia di Belanda, di Eropa tentunya yang bisa meyakinkan pemain-pemain Belanda ini akhirnya memilih Indonesia ya dengan pastinya end goalsnya adalah bermain di Piala Dunia gitu. Dan itu yang jadi janji yang akhirnya tidak terrealisasi untuk sekarang dan
Ya, jadinya kayak dia give us hope tapi at the same time dijatuhkan gitu. Dan kalau misalkan spekulasi yang tadi Nopal sebutkan benar, ya gua rasa kita nggak akan tahu lah selamanya jawaban sebenarnya gimana. Itu memperparah keadaan. Cuman sekali lagi gitu, kalau misalkan beliau akhirnya mengundurkan diri, yang gantiin siapa gitu. Tapi karena kalau gantiin orang dari Bilter lagi, ya say goodbye to good football aja gitu. Yep. Nah, maksudnya waktu dulu Pak Iwan Bule bawa Sintayong mungkin itu jadi kayak oh Iwan Bule aja bisa kok kayak gitu dan lain-lain. Banyak orang yang bilang Pal kalau misalkan Pak Erick Thohir cabut, orang-orang tuh malah dukung Ratu Tisha. Ya. Ya, well sih gimana karena jujur gua di tahap dimana kayak mau pelatihnya siapa, maksudnya kayak tetap Patrick lagi atau segala macam, gue yang kayak ah yaudahlah gitu. Apakah masih dengan Pak Erick Thohir atau tidak? Gua akan menjadi mantau aja gitu karena sebenarnya problemnya rootsnya adalah bukan di ketua PSSI tapi di Esko-nya, Bang. Yap. Itu sih, Pak, kalau dari gua soal kepemimpinan PSSI selanjutnya. Kegagalan ini harus menjadi evaluasi yang menyeluruh ya. Benar, tapi tidak hanya di timnas tapi masih di Liga 1 ya terutama dengan kasus Kanjuruhan. Betul. Yang sampai saat ini gitu ya masih belum resolve, belum yang jelas, menyalahkan angin dan lain-lain. Ya itu menjadi catatan buruk banget di sepak bola Indonesia di bawah kepemimpinan Erick Thohir ya. Bener, gue setuju. Nah, lanjut juga ada pertanyaan tentang bagaimana nasib pemain-pemain diaspora setelah kita gagal ke Piala Dunia nih, Real. Karena beberapa pemain ini kan dipanggil atau diajak bergabung ke timnas ini ya dengan janji supaya lu bisa masuk ke Piala Dunia dong. Betul. Pengorbanan mereka untuk bermain untuk timnas Indonesia itu kan suatu hal yang gak mudah juga buat mereka. Benar. Gimana pandangan lu melihat pemain diaspora ini setelah kita gagal ke Piala Dunia? Ya, gua harap sih ya pemain-pemain diaspora ini yang ya mereka kan pasti salah satu alasan mereka pengen banget adalah janji ke Piala Dunia. Nah sekarang gagal, gap cukup jauh 5 tahun gitu kan. Apalagi pemain-pemain yang udah cukup berumur kayak Tom Hyde, 30. Ya waktunya nggak banyak lagi dan eventually kalau misalkan program diaspora ini terus berjalan, pastikan pemain-pemain the old guards akan digantikan dengan pemain jauh lebih muda. Nah maksudnya gimana program diaspora ini dan gimana pemain-pemainnya, karena menurut dari gue pribadi sekarang itu kan banyak tren di bola Eropa, banyak pemain yang fake injury gitu ya, pura-pura cedera supaya nggak dipanggil timnasnya gitu kan. Atau misalkan dipanggil timnas main game 1 cedera supaya pulang duluan kayak gitu-gitu. Nah, gua nggak kaget kalau misal ternyata ya gua harap sih tidak ya, tapi kalau misalkan hal itu terjadi di timnas kita, misalkan pemain-pemain ini tiba-tiba injury jadi nggak bisa dipanggil supaya mereka recovery di klubnya, ya itu gua nggak kaget gitu gue nggak kaget sama sekali, tapi ya kecewa tapi gue nggak kaget. Dan ya itu sih Pak, maksud gue yang kayak mereka nih masih ada nggak sih motivasi karena cukup jauh gap dengan Piala Dunia 5 tahun. Betul. Cukup jauh gap dengan Piala Asia yang notabene-nya adalah 2 piala penting. Maksudnya dibanding AFF kan nggak masuk kalender FIFA, nggak masuk achievement selain ya achievement untuk ASEAN gitu. Jadi ya itu dia gitu. Maksudnya kalau misalkan motivasinya udah nggak ada, gimana pelatih mau untuk implementasi ke siapapun itu pelatihnya. Betul. Ya walaupun gua harap enggak sih ya, we'll see. Gue juga sebenarnya kayak ya kasihan juga mereka ya. Benar. Kayak dijanjikan untuk bermain di Piala Dunia dengan akhirnya memilih Indonesia. Jadi maksud gue emang kayak kita harus menghormati keputusan mereka untuk bermain untuk timnas Indonesia. Dengan cukup lamanya Piala Dunia 2030, walaupun kualifikasinya pasti akan dimulai 2027. Menurut gue dengan adanya Piala Asia di 2027 nanti, pasti kan 2026 kita ya paling friendly kan. Iya, friendly aja. 2027 kita Piala Asia. Ya menurut gue sih kita besar harapan supaya pemain kita tetap bersemangat dalam membela timnas Indonesia ya. Benar. Jadi semoga kegagalan ini bisa jadi renungan bersama. Bisa jadi evaluasi bersama supaya kita lebih introspeksi dalam memperbaiki segala ini. Bukan hanya memperbanyak pemain diaspora, tetapi juga memperbaiki core-nya sendiri, yaitu ya sepak bola nasional kita. Sepak bola lokal. Betul, dari pembinaan di grassroots sampai U17, U19, U23 sampai senior. Menurut gua jangan lupa juga selain sepak bola putra, sepak bola putri juga sebenarnya harus diperhatiin ya. Benar. Kasihan juga banyak kurang perhatiannya ketua PSSI kepada sepak bola putri karena
fame-nya ya banyaknya di sepak bola putra ya. Betul. Maksud gue sebagai ketua PSSI harusnya bisa memperbaiki segala lini di sepak bola nasional kita. Yes. Itu aja Pak. Untuk podcast kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Gua Noval Hilal dan gua Azlan Nafi. Terima kasih teman-teman semua sudah menonton. Boleh sampaikan untuk berdiskusi bareng gitu. Jadi ya, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di konten podcast kami selanjutnya. Dah.